Kami akan membacakan profil Bante Jagaro Mahatera. Nama penabisan Jagaro, tempat penabisan Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta Utara. Tanggal penabisan 6 Desember 1987 pukul 10:18. Nama Upajaya Biku Sukhemotera. Nama Kama Wacacarya Pramana Atulo. Nama Anusawana Carya Biku Subala Ratano Tera. Saat ini Bante Jagaro Mahatera berdomisili di Wihara Nusa Dhamma Kabupaten Cilacap di Jalan Dr. Sutomo nomor 18 Cilacap, Jawa Tengah. Pada sore hari ini Bante akan membawakan tema mengapa kita terlahir sebagai manusia. Selanjutnya mari kita buka halaman 63, kita akan memohon permohonan Dhammadispasana kepada Bante. Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kico manusa pati labo di pimpinan puja bakti, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selamat sore, terpuji Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kali ini sesuai dengan judulnya tadi, apa Bu? Masih ingat dibacakan apa tadi? Apa judulnya? Mengapa terlahir sebagai manusia? Bapak Ibu tahu kenapa? Ketika ada seorang duduk-duduk, tiba-tiba ada suara jatuh terdengar. Apa yang muncul setelah itu? Satu orang, dua orang, ketiga orang, keempat orang, semua beda-beda persepsinya. Yang pertama, ketika ada suara jatuh, apa itu yang jatuh? Gitu. Begitu kan ya? Tapi orang yang kedua enggak begitu. Kenapa itu jatuh? Yang ketiga beda lagi. Siapa yang jatuhin? Yang keempat, mengapa benda itu jatuh? Semua punya persepsi sendiri-sendiri ketika mendengar, melihat sesuatu yang terjadi. Demikian juga kita lahir manusia ini pasti mempunyai persepsi masing-masing, punya anggapan masing-masing. Dengan judul tadi, mengapa lahir sebagai manusia? Bapak Ibu Saudara, saya kira ini topik yang cukup penting, bahkan sangat penting
untuk kita, supaya kita tidak sia-sia terlahir sebagai manusia. Artinya apa? Kita bisa mawas diri. Mawas diri itu melihat pada diri sendiri. Aku ini adalah apa, Ibu? Sampean apa? Manusia. Ada yang bilang aku ini anjing? Enggak ada ya. Aku ini sapi karena badannya gendut, oon ya. Aku ini sapi begitu? Enggak ya. Pasti akan mengatakan aku ini adalah manusia. Itulah pentingnya kita mawas diri ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita terlahir sebagai manusia itu tidak tiba-tiba. Jadi manusia ini hanya sebagian kecil saja, seperti yang diajarkan Sang Buddha, bahwa kehidupan itu banyak sekali dan manusia itu cuma sebagian kecil. Masih banyak kehidupan-kehidupan yang lain, kehidupan di alam binatang, kehidupan di alam beta, kehidupan di alam dewa, kehidupan di alam asura. Semua itu kehidupan-kehidupan sama persis, hanya beda tempat saja Bapak Ibu Saudara. Mereka sama berbentuk, cuma karena tempatnya beda maka bentuknya juga kita nggak tahu. Bapak Ibu pernah lihat bentuknya apa, asura gitu? Enggak ya? Setan, pernah lihat bentuknya setan? Pernah lihat Bante itu kalau di YouTube ya? Itu YouTubernya luar biasa, dia bisa tahu setan kayak gitu ya. Alam itu dibagi 3 Bapak Ibu, dibagi dua bukan 2, dugati bumi atau sukati bumi. Dugati bumi itu alam yang duka itu apa? Alam yang menyengsarakan. Siapapun yang terlahir di masuk kelompok atau klasifikasi di dugati bumi, alam sengsara itu enggak pernah ada yang namanya senengnya, enggak ada. Senangnya enggak pernah ada, sengsara terus, menderita terus. Itu dugati bumi. Tapi kalau sugati bumi atau sukati bumi, itu alam yang menyenangkan. Tidak ada di sana yang menyedihkan, pokoknya semua di sana tuh nyenengki terus, menyenangkan terus. Alam sukati bumi. Nah, manusia ini ada di antara sugati bumi dan dugati bumi. Makanya manusia itu hidupnya kadang seneng juga kadang duka. Merasa tidak itu? Bapak Ibu merasa tidak? Merasa hidup ini ada senengnya enggak? Saya khawatir enggak ibu-ibu ini enggak pernah ada senengnya nih. Merasa enggak? Itulah manusia, ibu-ibu, bapak. Apakah hanya ada seneng saja, enggak pernah sengsara, enggak pernah sedih? Pernah sedih enggak? Pernah. Itu manusia. Manusia itu ada di antara dugati bumi, alam susah dan juga alam suka. Jadi karena itu kadang seneng, kadang susah, kadang seneng, kadang susah. Kadang ketawa, kadang menangis. Kadang untung, kadang rugi. Kadang dipuji, kadang diangkat-angkat, kadang dibanting. Itu yang ada di alam manusia Bapak Ibu. Maka itu kalau Bapak Ibu menyadari akan hal ini Bapak Ibu, menyadari tok saja, memahami tok saja, itu sudah membuat lega. Tadi malam saya mengatakan keikhlasan, ikhlas.
Bapak Ibu ikhlas apa enggak lahir di alam manusia ini? Hah? Masa minta dibalikin ke perut lagi kan enggak mungkin. Yang mau dibalikin lagi sudah enggak ada lagi. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berada di antara suka dan duka. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kenapa mengalami kedua hal ini? Karena memang pada dasarnya manusia ini lahir dari, kalau enggak dari alam suka, juga dari alam yang menderita. Manusia itu adalah makhluk evolusi. Dia berevolusi terus, putar terus, nggak ada mandek-mandeknya, nggak ada henti-hentinya. Sampai sekarang kita ini syukur saja nih, kita bersyukur lahir jadi manusia. Untung lu sampean nggak lahir jadi kaki 4. Kaki 4 gemuk dikit udah dibeleh itu. Kita bersyukur ya. Kicu manusia pati labu, bahwa kelahiran sebagai manusia itu sebuah keberuntungan yang tidak mudah didapat. Jadi kalau misalnya dulu kita pernah lahir jadi makhluk peta ya, Bapak Ibu ingat nggak dulu pernah jadi peta? Sama, Bante juga nggak ingat. Dulu pernah lahir jadi peta, tapi karena sudah habis masa kontrak di alam petanya dan yang muncul adalah karma baik, maka terlahir jadi manusia. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu itu tidak pernah hidup sengsara loh ya. Mentang-mentang sekarang kaya, istrinya 4 ya. Berpikir saya tidak pernah susah Bante, saya tidak pernah jadi setan Bante ya. Aku selalu happy, enjoy, bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu juga dulu pernah jadi lahir di alam sugati bumi, di alam surga. Ingat enggak? Enggak ingat ya? Enggak ingat. Ibu-ibu enggak ingat Bu? Biasanya diingatkan dengan ekspresi ya. Alam surga itu kalau turun menjadi alam manusia itu terlihat dari expressionnya, ekspresi ya. Kalau perempuan, kalau di surga itu kira-kira wanitanya itu bidadarinya jelek-jelek apa cantik-cantik? Ceritanya begitu ya, itu orang-orang bilang gitu. Cantik apa jelek? Cantik ya. Makanya ibu-ibu itu begitu lahir perucut di alam manusia ya. Apa selalu yang dimunculkan ekspresinya? Selalu ingin berpenampilan betul nggak begitu? Enggak, Bante bilang bener nggak? Misalnya seperti seneng berkaca ya, nggak bisa lihat kaca di mana gitu ya, kaca jendela, kaca spion, kaca pintu itu ada, kalau ada mobil mandek gitu ya, yang diincar kalau ibu-ibu pasti cermin dulu tuh ya, kaca spion lihat di muka saya ada apanya ya gitu ya. Itu ekspresi. Itu dulu lahir dari alam surga ya. Makanya sekarang ekspresinya itu selalu bersolek, dandan ya, ingin berkaca terus ya. Beda dengan yang tidak suka lihat kaca ya. Mungkin dulu dari alam peta dia muncul gitu. Pakaian sembarangan, nggak pernah mau dandan, nggak bedak, nggak apa, mandi mungkin juga nggak, karena waktu di alam peta itu susah air ya. Dia lahir jadi manusia malas mandi. Nah, ini ibu-ibu yang malas mandi mana nih?
Itu ya. Dari situ kita bisa menilai, bisa mawas diri bahwa saya bersyukur terlahir jadi manusia. Itu artinya kita tidak menderita banget, enggak, suka banget juga enggak, tapi dua-duanya itu ada di depan mata kita. Loh, kok bisa? Bisa, Bante. Ya, bisa. Jadi Bapak Ibu ini pokoknya bisa aja sebagai manusia. Terus nanti bisa lahir surga lagi enggak, Bante? Bisa. Bisa jadi peta lagi enggak, Bante? Bisa banget. Kalau peta mah banget ya. Gitu. Ya, apalagi dunia sekarang kadang-kadang, waduh, ini kalau cara berpikir Buddhis kayaknya kelahiran alam mendatang hanya kebanyakan petanya daripada manusianya. Jadi kadang-kadang saya berpikir, aduh, bapak-bapak, ibu-ibu ini berbahagialah mengenal Dhamma, karena Sang Buddha mengajarkan, menunjukkan ya, jalan ini loh yang benar. Jangan sampai tergelincir ke kanan atau ke kiri. Ini jalan yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu bersyukur, bahagia, senang ya jadi umat Buddha. Bapak Ibu Saudara, kita dulu pernah di alam surga pun kita pernah ya. Berapa lama, Bante? Lama banget ya. Sampai ada yang bosen-bosen tuh di alam surga. Tapi kita kalau ditanya, Pak, Bu, ntar kalau mati mau lahir di mana? Di surga, Bante. Padahal yang di surga itu sampai bosen-bosen itu. Jadi di alam surga pun juga nanti akan meninggal, mati ya, akan meninggal. Meninggalnya alam surga itu prosesnya sama kayak meninggalnya manusia, sama persis. Pokoknya di mana di situ disebut sebagai alam, maka prosesnya, kejadiannya sama persis. Di alam surga, kalau masa kehidupannya memang dia sudah habis, ya, dia akan mati. Artinya apa? Di alam surga menjadi dewa atau menjadi dewi itu juga akan mengalami usia tua. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengalami usia tua diciriin dengan apa itu? Cirinya apa, Pak? Kalau tua? Rambutnya putih ya. Makanya ibu-ibu ini kalau putih biarin aja, jangan disemir. Jadi tahu kalau saya ini sudah tua ya. Pada hitam-hitam semua, saya lihat ini umurnya udah 50 ke atas tapi hitam semua. Saya Bante juga heran ini. Masih muda ya. Apa awet muda mungkin ya Bu ya. Rambut aja masih hitam terus. Nanti untungnya pada ompong ya. Itu ciri-ciri tua itu udah pasti. Wong saya aja ompong, tapi yang depan masih utuh, asli masih asli, masih original. Nah yang samping belakang ini memang mungkin ya kita jadi maklum ya, wajar kalau itu gigi itu kemudian rusak, copot, wajar. Kenapa? Dipakai loh. Kita pakai gigi 50 tahun itu ibarat mobil aja 50 tahun rusak ya. Ganti onderdil, ganti apa. Nah, ternyata benar toh. Sudah usia 50, kadang belum 50 masih 40, onderdilnya sudah pada ganti toh. Giginya ganti ya. Nanti ada yang baut-bautnya itu diganti ya.
surga juga kayak begitu, tapi tandanya apa? Makhluk dewa itu katanya bersinar. Kalau sinarnya masih terang benderang, berarti masih muda. Tapi lama-lama sinar itu menjadi redup dan kemudian sinar itu hilang. Artinya dewa itu sudah tua, sudah kadaluarsa, ya, expired di alam surga. Dia kemudian lenyap begitu. Kemana Bante lenyapnya? Tergantung. Ya. Karmanya lebih buruk dari terlahir jadi manusia atau terlahir dari manusia, itu bisa terjadi. Jadi jangan berpikir di surga itu kekal. Di agama Buddha tidak ada mengenal paham atau konsep surga itu kekal. Di agama Buddha tidak mengenal itu, surga adalah kekal, tidak. Tapi memang jangka waktu di surga, ya, itu sangat panjang sekali. Di alam manusia 100 tahun, di surga mana itu? Catu Maharajika sehari. Sehari di surga, lah kita kok 100 tahun. Para dewa ini juga mati bukan cuma karena usianya yang sudah tua, karena kebajikannya yang sudah habis. Jadi persis prosesnya sama seperti manusia meninggal. Manusia meninggal kalau sudah tua pasti meninggal, betul? Ada yang tua nggak mati-mati? Hah? Nggak ada lah ya. Habis tua pasti meninggal. Dewa juga begitu. Dewa itu bisa terlahir di alam dewa karena kebajikan, karena punya. Kalau kebajikannya habis, dewa pun juga meninggal. Sama seperti kita Bapak Ibu manusia. Manusia kalau kebajikannya habis, kamaknya habis, maka dia juga akan meninggal. Di alam surga para dewa itu bisa meninggal karena lapar. Bante, dewa kok lapar? Mungkin Bapak Ibu tanda tanya pasti kan, dewa kok lapar? Bapak Ibu saudara, diceritakan dewa itu hidupnya senang-senang, hidup disertai dengan nafsu. Ya, kalau dewa senang dikelilingi dengan apa itu dewi-dewi, ya. Karena kesenangan-kesenangan itu, maka dewa itu kemudian lupa makan. Persis kayak manusia itu. Manusia itu kalau lagi seneng, ya, bapak-bapak kalau lagi seneng, ingat pulang nggak Bu? Enggak. Kalau duitnya belum habis, dia belum pulang. Ada begitu nggak? Banyak. Dia seneng-seneng di luar, nggak peduli istrinya, nggak peduli anaknya. Kalau duitnya masih ada, dia nggak pulang-pulang. Maka itu benar tuh ibu-ibu, kalau duit yang pegang harus istrinya. Jangan sampai suami pegang uang, bahaya, nggak pulang-pulang tuh. Dewa seperti itu, hidup dengan nafsu, dia lupa sudah, nggak makan, nggak apa. Karena nggak makan jadi lapar, karena lapar menjadi sakit, sakit karena lapar menjadi mati. Dewa juga bisa mati karena lapar. Jadi Bapak Ibu,
di alam manusia juga itu terjadi persis sama, persis. Kalau kesenangannya belum terlampiaskan semuanya sampai habis-habisan, ya manusia ini banyak sekali terjadi seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir ya Pak Ibu, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, apa karena itu apa ya? Mungkin karena laki-laki pegang uang itu ya. Tahu-tahu istrinya dikabari, mah gulung tikar. Hal yang seperti ini sampai Sang Buddha mengingatkan pada para rumah tangga bahwa istri itu, bapak-bapak jangan marah ya, istri itu sebenarnya menteri ekonominya rumah tangga. Tapi istri yang bener loh ya, istri itu harus bisa dipercaya oleh suami sebagai pengendali ekonomi rumah tangga, ngurus anak, ngurus kebutuhan sekolah, ngurus kesehatan anak, itu dipercayakan oleh suami kepada istri. Bapak-bapak begitu enggak Pak? Enggak mau Bante, paling udah ya 50-50 lah, saya harus pegang separuh katanya. Kalau semuanya nanti saya nggak bisa jajan. Tapi Sang Buddha mengajarkan kita, mengajarkan para berumah tangga bahwa pengendali ya, ekonomi rumah tangga tepatnya adalah pada pasangan hidup, yaitu istri. Maka rumah tangga itu ekonominya akan aman, kecuali kalau istrinya seneng shopping, itu beda. Kalau istrinya seneng shopping ya alasannya pasti, ya itu kan tugasnya istri Bante, suami cari, istri yang ngabisin. Apa begitu Bu? Iya dong Bante gitu ya. Wah, ini ya, para dewa juga akan mati Bapak Ibu. Karena apa? Karena marah. Lu Bante, dewa kok bisa marah? Bukankah dia itu bahagia? Dewa itu masih memiliki kemarahan Bapak Ibu, masih marah dewa. Yang nggak marah itu kalau Sotapana, Sakadagami, Anagami. Kalau Dewa Brahma masih marah itu. Brahma sudah enggak, Dewa yang masih marah. Karena Brahma itu termasuk makhluk yang sudah alam tingkat dewa, tapi yang kekotoran batinnya sudah dikikis. Kalau Dewa itu karena kebajikan, makanya dia masih marah. Marahnya Dewa karena apa? Biasanya karena saingan, daya saing, iri hati. Ya, bapak-bapak suka saling iri hati nggak satu sama lain? Jangan Pak, kalau iri hati ntar gampang stroke. Wah berarti dewanya stroke berarti. Dewanya iri tuh sama yang lain karena wah dapat bidadarinya lebih cantik dari yang dia dapat ya. Dia iri. Maka kemudian dia stroke, matilah. Makanya itu manusia sama persis dengan iri hati menjadikan emosi, tegangan tinggi, kemudian menjadi pada pedot itu, pada putus. Jaringannya putus, tas. Yang jaringan apa Bante? Yaitu saraf-sarafnya pada putus, jadinya kena stroke. Itu. Jadi di alam surga pun menjadi dewa pun akan mati, juga akan. Nah kita ini pernah Bapak Ibu ya, pernah hidup di alam sana yang bahagia. Jadi Bapak Ibu tidak usah ngiri kalau misalnya melihat orang bahagia. Saya pernah kok
Di alam surga pernah bahagia, dikelilingi teman-teman sudah pernah bahagia. Dengan segala macam kebutuhan yang ingin didapat, saya pernah dapat gampang dengan mudah. Jadi ketika lahir di manusia tidak akan iri hati. Nah itu. Jadi mengapa kita lahir menjadi manusia? Karena kita juga punya kebajikan. Tidak usah menghina, mencela orang-orang yang di bawah. Kita pernah di bawah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saat ini kita juga mengalami di bawah juga. Jangan berpikir kita itu orang yang paling tinggi, karena ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Jangan kita merasa rendah, karena ternyata ada yang lebih rendah lagi. Jadi yang dialami di kehidupan manusia itu semua kita pernah ngalamin. Dulu pernah di alam surga pernah, dulu di alam peta pernah. Nah sekarang kita bersyukur terlahir di alam manusia, berada di antaranya itu. Pernah di alam bahagia, pernah di alam menderita. Seharusnya sih ya, kalau makanya Sang Buddha itu pencerahannya begitu muncul, langsung bebas dari suka dan duka. Nah harapan dari ajaran-ajaran Sang Buddha, kita ini terbebas dari yang namanya suka dan duka itu. Kalau sudah lepas itu selesai, ending, selesai. Tidak ada kemuncal lagi, nggak ada kelahiran lagi, sehingga nggak ada yang namanya suka, nggak ada juga yang namanya duka. Karena masih ada sebutan suka, pasti akan ada duka. Karena ada duka, kalau dukanya lenyap juga pasti akan muncul suka. Begitu. Jadi kita lahir di alam manusia itu jangan, pertamalah jangan terlalu bangga diri, karena ini evolusi aja, evolusi. Berputar terus. Kita bersyukur aja sekarang terlahir jadi manusia. Sampai manusia itu kalau dipalikan, bahasa palingnya itu manusa, S-nya double, manusa. Artinya yang memiliki otak, yang memiliki akal. Sa itu kata ganti dari empunya. Jadi mereka yang memiliki mano, pikiran, mempunyai akal. Karena itu manusia semua yang disebut manusia pasti semua berakal. Bapak Ibu mengerjakan sesuatu semuanya pakai akal kan? Nggak ada yang serampangan, masak aja pakai akal kan ya Bu ya? Garamnya sesendok gitu kan ya? Terus micinnya 2 sendok ya. Kublek. Kalau nggak pakai akal, nggak tahu dah itu makanan rasanya kayak apa. Itulah manusia Bapak Ibu Saudara. Berjalan, beraktivitas, bergerak, bahkan termenung, meditasi, semua itu adalah gerakan pikiran. Jadi sebenarnya kita ini pikiran yang bergerak dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ada. Instrumen itu ya tubuh jasmani kita ini Bapak Ibu, yang menjadi instrumen dari pikiran. Pikiran menggerakkan dengan instrumen. Tangan disuruh ngapain, kaki disuruh ngapain, mulut disuruh ngapain. Yang nyuruh siapa Bante? Pikiran. Maka itu kalau pikirannya benar, mulutnya pasti omongannya benar. Perbuatannya juga pasti benar karena pikirannya benar. Tapi kalau pikiran lagi konslet ya, Bapak Ibu pernah konslet enggak pikirannya? Bapak Ibu tahu konslet?
Listrik kalau konslet gimana Bu? Cepret, cepret gitu ya. Bapak Ibu pernah konslet enggak tuh? Itu kalau lagi teriak-teriak marah-marah itu sampean pikirannya lagi konslet gitu. Antara marah, benci, jepret, jepret, konslet. Konslet itu artinya nempel. Pikiran itu sebenarnya dia polos, tapi begitu tersentuh oleh kemarahan menjadi marah, tersentuh oleh keserakahan menjadi serakah. Lalu apa? Dia merintah melalui instrumen-instrumen, mau tangan, kaki, badan, semuanya. Itu. Manusia ini unik Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu yang bullshit yang omong kosong, yang neko-neko, yang angel dipikirkan. Saya menyampaikan ini yang logik-logik saja, yang nyatanya seperti itu. Bahwa badan jasmani ini hanya alat saja. Alat dari apa? Alat dari pikiran. Maka Sang Buddha mengajarkan kita kalau pikirannya benar, maka ucapannya benar, perbuatannya benar. Semuanya akan menjadi benar karena diawali dari pikiran yang benar. Kita ini bergerak dari pikiran, bukan dari yang lain-lain di luar diri kita. Itu kalau ada orang yang berpendapat dikendalikan orang lain, yang dikendalikan siapa? Ya pikiran kita yang dikendalikan. Karena itu kalau kita pandai mengendalikan pikiran diri sendiri, maka kita tidak mudah dikendalikan pikirannya oleh orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah karena disuruh orang, itu yang disuruh itu pikirannya. Kalau hanyut, nah itu akan terbawa. Tapi kalau orang terus berlatih mengendalikan pikirannya sendiri, maka pikiran itu akan menjadi bijaksana. Kalau dikendalikan oleh pikiran yang tidak benar, maka dia akan mengatakan pikirannya enggak, ini enggak benar. Ya. Ibu-ibu pernah disuruh marahin orang tidak? Bu, pernah disuruh marah-marahin orang enggak? Yang nyuruh itu enggak berani marah Bu, lalu nyuruh ibu-ibu, wah aku takut, kamu omelin itu tuh orang, kurang ajar betul ya. Saya kan badannya kecil enggak berani, kamu yang ngomong gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu pikirannya sering dikendalikan ya, bagaimana penting sering meditasi Bu. Nanti tahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Itu cara-cara yang sepele saja dari meditasi. Kalau ibu-ibu yang tidak terkendali pikirannya, weh mana orangnya gitu kan gitu ya. Pernah begitu enggak Bu? Enggak ya. Ibu-ibu itu kalau bilang mana orangnya, biasanya sambil narik roknya itu ya tarik ke atas. Mana orangnya? Wah dia lari marah-marah. Padahal dia marah-marah itu nggak tahu apa persoalannya. Pernah melihat situasi seperti itu enggak? Ada ya? Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu. Kenapa? Itu tadi. Karena kita pikirannya itu tidak bisa mengendalikan diri, sehingga dikendalikan oleh pikiran orang lain. Itu. Ya kalau secara salah enggak Bante, ya kalau secara dhamma salah. Ya. Tapi kalau secara hukum negara salah enggak itu? Ikut kena salah. Tapi sebenarnya enggak salah karena dia disuruh. Maka ini kasus hukum ya Pak ya.
Kadang-kadang yang dihukum malah yang disuruh ya, daripada yang nyuruh ya. Padahal dia nggak salah. Ya. Secara hukum negara jadi disalahkan, padahal dia cuma dipakai saja. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia setelah sekarang kita terlahir sebagai manusia itu diwarnai dengan berbagai sifat yang dibawa serta dari kelahiran-kelahiran sebelumnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama kita harus pahami bahwa kita ini sebuah evolusi kehidupan. Kelahiran manusia yang sekarang ada itu adalah hasil dari kelahiran-kelahiran kehidupan yang lampau, dan sifat-sifat batin itu tidak bisa ditinggalkan. Yang bisa ditinggalkan itu cuma bentuk jasmaninya saja ya. Kalau orang mati itu yang mati cuma jasmaninya, kesadarannya tidak mati, batinnya tidak mati. Jadi kita sekarang lahir di alam manusia ini membawa serta juga batin-batin di kehidupan yang lampau, dengan melalui sifat-sifat yang ada sekarang ini. Makanya orang satu dengan yang lain tidak bisa selalu sama. Bapak-bapak sama semua enggak ini? Sifatnya sama enggak? Ada yang sebentar marah ya Pak ya, ada yang marahnya agak sedikit anget dulu baru marah ya, ada yang hot baru marah ya. Tidak sama. Semua manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Orang Jawa bilang satu petarangan aja ayam bisa beda-beda itu. Padahal satu petarangan tahu? Petarangan itu apa ya? Itu yang buat kalau ayam netes itu apa namanya? Apa bahasa Jambi ya Pak? Itu loh tempat yang buat kalau ayam mengeram terus netes itu namanya apa? Kok kandang. Itu yang ngermi itu satu induk itu, yang menelurkan juga satu induk. Tapi begitu terlahir jadi ayam, apa ayam itu sama satu dengan yang lain? Enggak. Ada yang satu senang beras, ada yang satu senang jagung, ada yang satu senang keju, ya beda-beda. Ya. Gitu. Begitupun Bapak Ibu punya anak. Anak berapa Pak? 2 ya, dikit amat sih Pak. Pak siapa? Adik berapa? 2. Wah ternyata orang Jambi punya anak senangnya dikit-dikit ya. Kenapa Pak dikit Pak? Enggak 5 apa 7 gitu? Hah? Oh ngejar kualitas ya, oh, semakin banyak kualitasnya jelek ya. Hah? Oh pendidikan iya. Zaman saya anak 8 tuh, saya 8 bersaudara. Tapi ya sekolah semua sih ya. Tapi ya orang tua berjuang memang. Nah sekarang ya saya maklum kalau sekarang anak punya cuma 1, 2, mikir apa? Kesehatan mahal, pendidikan mahal. Makan juga sekarang mahal ya Bu ya. Makan nggak mau di warung kan, maunya makannya di restoran ya. Itu yang mahal-mahal, nggak mau, gengsi lah ya. Zaman sekarang masa makan di warung ya. Mahal Bante, makanya punya anak 2 sudahlah cukup Bante. Punya 2 aja sudah stres katanya. Lu kenapa? Yang satu lari Solo, yang satu lari sini Bante. Satu naik, satu turun. Jempalitan.
Itu. Jadi ketika lahir itu ayam beda-beda semua, padahal satu induk. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Sang Buddha mengajarkan kita manusia yang lahir satu dengan yang lain itu memiliki sifat yang beda-beda. Jangan minta sama, Bu, Pak. Ini loh kayak mama, ya, baiknya kayak gini, kamu kok jeleknya begitu, tiru loh mama. Begitu mama suka maksa gitu kan ya, Mak, ya. Kadang sama suaminya loh, papa, ya. Ini loh kayak mama, ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang punya paham bahwa dunia ini adalah satu dan harus sama, ini keliru besar. Guru Agung kita Sang Buddha sudah mengajarkan anicca dukkha anatta. Perubahan tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek. Sudah diajarkan begitu, supaya kita tahu bahwa di alam ini satu pun tidak ada yang sama, memiliki bawaan sendiri-sendiri. Pak, anak laki perempuan? Perempuan dua-duanya, sama enggak Pak? Enggak ya, yang satu kolokan, yang satu ngeselin ya. Begitu Pak, Bu, ya. Jadi lagi-lagi saya selalu akan mengibarkan kata ikhlas ini, ya. Ikhlas, kita terima, kita tahu artinya, ini si anak pasti apa bawaannya kayak begini, ya wis, jangan dipaksa. Kendalikan apa? Ya seperti kalau orang itu mengendalikan kendaraan. Bapak Ibu pernah nyetir mobil, dikendalikan enggak itu? Kendalikan. Kalau enggak kan nabrak-nabrak toh. Lah wong dikendalikan aja masih nyenggol-nyenggol kok ya. Gerobak disenggol lah, apa pagar orang disenggol. Siapa yang pernah nyenggol pagar orang? Tuh tunjuk-tunjuk, iya. Padahal sudah digini-gini, masih kena juga, ya. Tapi kita punya kewajiban untuk mengendalikan, supaya apa? Supaya kualitas batin itu menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi persis seperti yang diajarkan Sang Buddha bahwa kelahiran demi kelahiran itu untuk menjadi yang lebih baik, menuju lebih baik, bukan menuju lebih jelek. Kira-kira paham Bapak Ibu? Menuju lebih baik. Iya benar Bante, benar Bante. Saya ini memang jelek, saya ini memang buruk, saya ini memang jahat. Tiap hari saya marahin istri saya Bante. Saya bapak yang suka tiap hari marahin. Enggak Bante ya, saya sayang sama istri. Atau jangan-jangan kebalik, istrinya yang tiap hari marah sama suaminya. Saya Bante, tapi nggak ada yang ngacung ya. Ingat kata saya, kita lahir untuk menuju lebih baik. Saya juga Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjadi biku. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri supaya saya menjadi lebih baik. Orang mau katain saya, Bante Jagaro jelek ngomong nggak jelas ya. Kayak gini nih, ngomong saya nggak jelas kan ya. Orang ngatain enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya menuju pada diri sendiri, saya harus menjadi lebih baik. Menjadi lebih baiknya saya apa? Saya tidak marahin orang,
tidak serakah, tidak menginginkan lebih banyak lagi, ya. Ya apalagi menjadi biku, wah mau pengen apa sudah bisa kok, ya. Mau terbang bisa, buktinya tuh kemarin dari Jakarta ke Jambi, 1 jam nyampe. Besok saya terbang juga paling sejam nyampe, enak sudah. Ya. Kenapa menjadi biku harus serakah? Ingin menjadi lebih banyak lagi, wong semuanya sudah terpenuhi kok. Itu yang penting jadi biku itu, ya kalau bisa nggak pakai marah saja. Tapi kan Bante Jagaru belum marah ya sama sampean ya, belum tahu marahnya saya kan ya. Tapi memang saya berusaha untuk tidak marah. Maka itu kenapa? Supaya tidak marah. Bagaimana caranya supaya tidak marah? Manusia supaya tidak marah, mudah Bu, Pak, kurangin ngomong. Saya ini ngomong kalau ceramah saja, kalau enggak saya diem. Kadang-kadang saya duduk bingung mau ngobrol, ngomong apa ya gitu. Saya itu kalau duduk saya lebih senang itu diem. Karena kalau mau ngomong apa bingung. Nah kalau ceramah begini kan mau nggak mau harus ngomong ya. Kalau lucu ya Bante ceramah masuk meneng aja diem. Nanti umatnya bingung, ini Bantenya ngomong apa ya, dibatin gitu. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sesuai judulnya, mengapa lahir jadi manusia, itu penting sekali untuk kita renungi ya, bahwa kita ini lahir membawa serta tadi sifat-sifat ya. Sifat-sifat itu udah dibawa kita. Bapak Ibu mungkin apa malah kepikiran gimana alam surga, gimana alam, nggak usah mikirin yang di sono yang di bawah, mikirin yang sekarang aja. Bapak-bapak pengen tahu surga, sekarang di alam manusia kelihatan. Kalau lihat ibu-ibu lagi dandan cantik itu lagi di surga Pak. Bapak-bapak tampil ganteng itu lagi di surga Bu. Kalau dia lagi baik, senyum, berceria, itu lagi di surga Pak Bu. Tapi kalau lagi dia marah-marah ya, ini nih dia lagi hidup di alam peta. Nanti ya Bu, kalau bapaknya marah, Pak ingat Bante Jagaru ya, bapak lagi di alam peta. Jadi saya sebagai warner ya, sebagai pengingat saja buat ibu-ibu nanti kalau bapak-bapaknya marah atau kalau ibu-ibunya marah ya. Ibu-ibu kalau marah lebih pedas daripada cabai rawit itu ya. Ya. Itu cabai rawit 10 lebih itu ya. Bu, ingat Bante Jagaru Bu, ibu lagi lahir di alam peta. Marah-marah melulu ya. Jadi kalau hidup manusia itu udah komplit banget. Nggak usah ibu-ibu, bapak-bapak itu kok berpikir nanti kalau mati surga, nanti kalau mati neraka, nanti kalau mati peta. Di alam manusia inilah Bapak Ibu sudah lihat. Pengen lihat peta seperti apa, setan seperti apa. Di alam manusia saja, nggak usah jauh-jauh. Ngapain? Di alam manusia itu kalau ada bapak-bapak lagi marah-marah, banting piring apa segala, weh itu setane lagi. Surga makan enak, senang di alam manusia. Karena yang dimaksud surga dan neraka itu kualitas kehidupan.
Jadi kalau kita berpikir soal kualitas, itu enggak usah nunggu di alam nanti setelah mati. Bapak Ibu kok malah apa itu berdebat karo Bante ini. Bante, nanti surga kan setelah mati, enggak usah nunggu setelah mati. Karena itu cuma kualitas batin. Kualitas kehidupan. Enggak usah nunggu mati, kualitas itu ada di alam sekarang sebagai manusia. Jadi nanti ibu-ibu kalau ada bapak-bapak marah, ya suami marah Bu, ya ingat itu Bante Jagaro, Pak, jangan sampai bapak nanti lahir di alam peta. Aku sedih Pak gitu ya, ingat itu. Ayo kita lahir di alam surga. Nah, ditandai biasanya kalau alam surga itu orang yang saling mencintai, saling setia, saling mencintai. Nanti di alam surga ketemu lagi, ya. Walaupun siapa dulu yang meninggal pasti tungguin di sono, ya. Kapan ya suamiku datang? Kalau istrinya yang meninggal tapi ya. Kalau suami yang meninggal, kapan ya istriku nyusul ya? Aku tunggu di sini, ya. Itu kan ada cerita makhluk dewa itu, dewa dan dewi. Dia lagi bercengkerama di pohon, ya. Ternyata di alam surga jadi kayak anak kecil ya, main di pohon berdua. Tiba-tiba yang perempuannya hilang. Kemana ya si Ani ya? Si Roma masih di pohon tuh ya. Si Ani hilang. Kemana si Ani ya? Ternyata si Ani itu lahir di alam manusia Bu. Lahir di alam manusia, tapi dia selalu ingat itu, selalu rindu ya, kangen sama yang pernah dicintainya ya. Lalu ya karena alam dewa ingatannya itu masih fresh gitu, ingat pacarnya yang itu si Roma yang masih nyangkut di pohon ya. Nah, mikirin itu dia sambil menyediakan, mempersembahkan makanan yang disukainya. Itu perempuan tuh kalau setia sama pacar begitu ya Bu ya, siapin minuman yang enak, buah yang enak, makanan yang enak, begitu enggak Bu? Bu, Bante tanya kok. Begitu enggak? Kalau enggak begitu enggak setia tuh. Nah, itu dihidangkan dalam itu altarnya. Semoga aku ketemu lagi sama Roma yang lagi nyangkut gitu. Bener tuh. Dia lahir di alam manusia, menikah, anak 20, kemudian meninggal. Meninggal itu sampai umur 100 tahun. 100 tahun di bumi, ya, di bumi manusia. Terus tiba-tiba nongol lagi tuh di pohon. Loh, Ani, tadi kamu kemana gitu? Si Roma nanya tuh ya, tadi kamu kemana Ani? Oh iya, tadi saya jatuh Mas ya, saya jatuh Bang, jatuh di alam manusia. Terus saya sempat nikah, sempat punya anak, tapi saya rindu terus sama kamu. Nah, biasanya wanita itu kalau setia cinta itu rindu ya Bu ya. Nggak tahu sekarang udah berapa puluh tahun nikah, masih rindu enggak ini kalau ditinggal. Ini Roma 100 tahun loh ya, itu wanitanya masih rindu ya. Terus akhirnya si Roma nanya tuh, dewa namanya Roma ya, tanya, kamu lahir di alam bumi? Iya. Di bumi itu rata-rata umur berapa? 80 sudah mati, 90 sudah mati, saya umur 100 tahun ya. Hah? Begitu ya? Terus apa lagi? Waduh, di alam manusia songong gitu. Kenapa? Iya, orang serakah, orang pada berantem, orang pada iri ya.
orang pada saling menyakiti. Si Ani cerita sama si Roma tuh di pohon, lalu si Dewa pun juga marah tuh, kesel maksudnya ya. Oh dasar, ya nggak bersyukur lahir di alam manusia, cuma hidup 100 tahun ada songong, sombong ya, berbuat jahat ini itu. Nah itu Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi di alam manusia ini kita nanti akan menentukan diri sendiri. Mau lahir menjadi di alam surga atau lahir di alam neraka. Tapi ndak usah nunggu mati. Jadi kalau pengen di surga atau di neraka, ndak usah nunggu mati. Bodoh amat Bante, pokoknya surga neraka kan nanti kalau sudah mati. Sekarang mah bodoh amat ya. Aku mau ngapain, mau aku gitu ya. Begitu kan ya Bu ya? Berbuat baik kan nanti itu. Nah kalau saya lebih menjelaskan seperti itu, ndak usah jauh-jauh ya, surga nunggu mati, ndak usah jauh-jauh neraka peta nunggu mati. Di alam manusia ini sudah ada yang namanya neraka, yang namanya setan, yang namanya dewa, yang namanya dewi. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau para ibu-ibu itu pada berdandan cantik serasa di alam di surga, bapak-bapak merasa tampil ganteng serasa hidup di surga. Itulah kita hidup sebagai manusia dari timbunan-timbunan kebajikan-kebajikan yang lampau, yang sudah berakumulasi ya, bertumpuk undung, itu namanya kebajikan-kebajikan. Ini yang menolong kita kemudian kita lahir jadi manusia. Lah terus kalau sudah jadi manusia sebenarnya seperti apa Bante? Saya yang mudah tadi, menjadi menuju lebih baik. Menuju lebih baiknya yang kayak apa Bante? Ya kalau yang idealisme sih ya hapus kekotoran batin. Caranya bagaimana Bante? Ya paling cespleng ya jadi Bante Pak. Jadi Bante itu mutus semuanya, benar-benar mutus. Putus kebutuhan, putus aktivitas, putus apa. Tapi kan bapak-bapak nggak mau pilih jadi Bante, pilih jadi hidup yang dibikin repot. Repot nggak sih Pak? Pak, repot nggak punya bojo? Hah? Repot ya? Repot kok dijalanin gitu loh. Kok ya mau-maunya repot-repot. Senengnya itu loh cari-cari yang repot-repot malah. Udah dibikin enak sendiri kok ya cari yang repot. Ibu-ibu repot nggak Bu? Repot. Repot. Makanya Sang Buddha itu sudah nggak ada yang keliru dah. Namanya juga Sang Buddha ya. Ya untuk memutus cuma itu. Jalan yang paling pintas. Jalan tol lebih cepat nyampenya. Nggak perlu yang harus berliku-liku. Bapak Ibu ini kan menuju jalan dengan jalan yang berliku-liku. Iya toh? Bapak Ibu ini merasa enggak sih? Kalau jalannya itu sedang berliku-liku. Liku-liku loh. Kalau Bante liku-likunya dikit doang. Tapi ya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa Pak Bu. Kalau enggak ada Bapak Ibu juga umat Buddha berkurang, nanti lama-lama jadi Bante semua. Lumayan punya 2 kan ya, tapi cewek semua ya. Ya, itu
yang ingin disampaikan ya pada kesempatan ini tentang manusia. Jadi saya sebagai yang terakhir menyampaikan, mari Bapak Ibu kita bersyukurlah terlahir di alam manusia. Karena di alam manusia ini namanya juga manusia, manusa, kelahiran yang diberkahi dengan pikiran, supaya kita bisa dengan pikiran itu berakal bagaimana yang sebaiknya, bukan bagaimana apa yang seburuknya, supaya kita bisa menuju lebih baik itu. Dan di alam manusia inilah Bapak Ibu tempat yang namanya kesucian itu berada. Kesucian itu berada, hanya ada di alam manusia, tidak ada di tempat lain. Tidak ada dewa suci, tidak ada. Apalagi setan suci, apalagi binatang suci. Yang ada kesucian hanya ada di alam manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kebetulan sudah udah 50 ke atas, artinya sudah tua lah ya. Masih muda aja 50. Kalau orang 50 ke atas itu omongannya yang sudah tua-tua. Artinya apa? Sudah nggak ngomongin yang seneng-seneng, itu sudah enggak. Biasanya kalau orang tua itu yang ada di otaknya itu, yang diingat di otaknya itu hanya yang masa-masa lalu sebagai bahan evaluasi. Kalau orang mau cerita yang akan datang, udah tua, udah loyo, udah 50 tahun, pengen lari cepet, udah nggak bisa. Mau ngangkat berat, udah nggak bisa. Jadi paling cuma cerita doang. Dulu waktu saya umur 20, ya. Itu. Dulu waktu saya umur dulu ya. Makanya saya bercerita, Bapak Ibu, daripada cerita yang dulu-dulu. Orang tua kan senangnya cerita waktu dulu ya Pak ya. Kalau yang muda beda, muda ceritanya wah nanti. Nah, kalau bapak-bapak dulu ya, sudah ngalamin. Kalau yang muda kan belum ngalamin. Nanti kalau sudah 50 tahun aku mau terbang. Ternyata umur 50 tahun sudah pakai tongkat ya. Jadi kalau sudah tua, itu yang dibahas sebenarnya sudah bukan yang sifatnya seneng-seneng, tapi bagaimana hidup ini menjadi lebih nyaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, tua harus tua yang nyaman Pak Bu, jangan tua yang sia-sia menderita ya. Aduh Bante, saya sekarang sudah 60 tahun malah istri saya sudah ninggalin saya. Aduh Bante, anak-anak sudah enggak ada. Aduh Bante, aduh gimana ini saya sekarang. Nanti kalau sudah tua, maka harus, bapak-bapak kan sudah 50 ke atas, harus benar-benar mempersiapkan kematangan batinnya Pak. Karena siap-siap menjemput apa Bu? Menjemput maut. Harus mempersiapkan itu. Dibikin batinnya itu nyaman, seneng, damai. Gimana Bante caranya? Yang simpel-simpel saja. Tetap beraktivitas bapak-bapak, ibu-ibu ya. Walaupun hanya jalan, beraktivitas. Pikiran, ndak usah mikirin yang lalu-lalu. Itu yang lalu ndak akan kembali. Dulu aku muda, ya dulu itu. Sekarang udah peot, masa pengen muda lagi ya nggak bisa ya. Udah jangan tinggalin itu pikiran itu ya. Nah kalau sudah bisa seperti itu, batinnya itu akan menjadi tenang. Banyak orang yang meninggal
itu gelisah. Tapi kalau orang yang membiasakan, sudah mematangkan batinnya ketika di usia tua, maka meninggal pun dia udah seperti ya udah jalan. Gitu. Ada yang gelisah. Orang mau meninggal itu ya tidak semua itu menang, artinya diem. Ada yang tidur pula, baliklah apa itu. Kalau orang Jawa bilang kayak ayam memeti, itu enggak ada orang Jawa sih ya. Ayam memet itu kalau kayak ayam mau bertelur itu, dia pasti lompat sono lompat sini, terbang sono terbang sini, nggak taunya cuma mau modal doang tuh. Manusia kayak gitu. Ada yang mau meninggal itu gelisah. Aduh, antar ke sini dulu, antar ke sini dulu, antar ke sini dulu. Aduh, tidurnya nggak enak di sini, pindah di sono, pindah di sini. Aduh, miring begini nggak enak, miring begini nggak enak. Ada. Tapi ada orang yang sudah siap, ya. Karena apa? Ya, kualitas batinnya sudah lebih baik. Ya. Apalagi kalau sudah tua, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebenarnya semua kebutuhannya sudah sedikit. Nah, sekarang tinggal diperbanyak dengan yang sifatnya spiritual, ya. Meditasi, mengulang-ulang suta, itu diisi, ya. Karena orang tua itu sudah nggak baca yang berat-berat kan ya, baca suta, ngulang-ulang parita, meditasi, ya. Itu memanfaatkan kehidupan sebagai manusia itu sebaik-baiknya. Nah, ini Dhamma mengajarkan kita bahwa setelah kita terlahir jadi manusia, dari lahir menjadi tua, kadang sakit, dan kemudian pasti akan meninggal. Kita diingatkan Dhamma, diingatkan oleh Dhamma bahwa kita akan mengalami apa itu namanya tahapan demi tahapan itu. Nah, sekarang kita tinggal gunakan kesempatan itu, ya, memanfaatkan kehidupan yang tersisa ini dengan yang baik-baik. Saya kira itu yang ingin disampaikan sore hari ini. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua. Kita bersyukur terlahir di alam manusia. Kico manusa pati labo. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sebelum kita tutup, kita persilakan kepada saudari-saudari Dhamma yang ingin bertanya kepada Bante. Namo Buddhaya. Mohon izin Bante mau tanya. Di agama Buddha kita mengenal tulimba lahir. Nah, pertanyaan saya, tulimba lahir ini bagi umat yang sudah berbuat karma baik sama yang banyak buat karma buruk, itu proses tulimba lahirnya sama atau tidak? Ada mengalami memang perbedaan atau tidak, Bante? Terima kasih, Bante. Proses semua kelahiran sama Pak. Mau yang baik atau mau yang buruk sama, prosesnya sama. Diawali dengan pikiran terakhir orang yang mau meninggal, yang disebut dengan cuti winyana atau cuti cita. Jadi Bapak Ibu, orang meninggal itu enggak teksek. Ngerti teksek? Apa ya? Meninggal itu tiba-tiba harus enggak. Tapi ada yang namanya pikiran terakhir, yang disebut dengan cuti cita atau cuti winyana. Prosesnya sama Pak, prosesnya sama, mau baik atau buruk. Nah, pertanyaannya, cuti citanya ini apa? Baik atau buruk? Nah, baik atau buruk, kenapa itu muncul? Dari kebiasaan-kebiasaan kita. Janaka kama namanya. Jadi kalau kita membiasakan diri, bisa membiasakan, ya ibu-ibu rajin masakin Bante, rajin berdana makan, biasa tuh.
Bapak-bapak juga begitu, berdana makan, baik sama bantenya, dan itu biasa sering dilakukan. Maka itu akan menjadi faktor pertama, Pak. Menjadi faktor pertama. Kalau itu baik, maka dia akan terlahir di alam yang bahagia. Ya. Tapi kalau dia jahat terus, maka itu yang menentukan dia akan lahir di alam yang menderita. Tapi prosesnya sama, Pak. Yang menentukan kemana dia nanti akan terlahir, menjadi baik atau menjadi buruk, dari karma ketika masa hidupnya. Nah ini ibu-ibu, maka ketika masih hidup, ibu-ibu merasa masih hidup enggak? Bu, masih merasa hidup enggak? Baik-baiklah, jangan jahat-jahat lah ya. Sama suami jahat, siapa yang sama suami jahat? Suka marah-marahin siapa coba? Laki-laki itu sedih loh ya Pak ya kalau dimarahin ya Pak. Prosesnya sama Pak ya. Jadi kekuatan pertama yang menyebabkan dia lahir di alam yang susah atau menderita itu kebiasaan yang dia lakukan. Kedua, prosesnya tetap sama Pak, adalah karma baik yang menonjol atau karma buruk yang menonjol. Misalnya ada orang yang berbuat baik ketemu dengan Paceka Buddha, tapi bukan Bante Jagaru. Kalau Bante Jagaru masih ngambang ya. Masih variasi, entah dia di surga atau malah di alam rendah nggak tahu ya. Tapi Paceka Buddha, makanya gambarannya Paceka Buddha, maksudnya Paceka Buddha itu adalah orang yang baik, yang suci, yang bersih. Kalau pernah itu dilakukan menjadi hal yang menonjol ya. Begitu dia lahir, maka dia lahir di alam bahagia. Saya pernah bercerita di sebuah wihara, lupa namanya siapa ya, Gosaka. Ada pemuda namanya Gosaka ya, dari lahir dia itu 7 kali mengalami percobaan pembunuhan, 7 kali, tapi nggak mati-mati. Mau dilindas kereta nggak mati, dibuang biar dimakan apa itu anjing hutan namanya apa, serigala nggak doyan ya. Dikasih setan juga nggak doyan, kasih demit juga nggak didulit ya. Lah itu sampai mau di itu apa namanya, supaya ditaruh di kota biar dihabisin sama preman-preman, ya nggak mati, selamat. Sampai mau dibakar di periuk itu selamat. 7 kali Gosaka ini dapat percobaan pembunuhan, tapi selamat, nggak mati. Kenapa? Karena dia pernah berbuat baik dengan Paceka Buddha. Berbuat baiknya apa Gosaka sampai selamat? Gosaka itu Pak dulu pernah lahir jadi anjing. Tapi Bapak ini ada yang pernah jadi anjing enggak? Gosaka ini dulu anjing, tapi anjing ini baik dengan Paceka Buddha. Jadi Paceka Buddha itu sering diundang ke rumah, yang jemput itu si anjing yang memberitahu. Anjing memberitahu, mengantar Paceka Buddha ke perumah tangga itu untuk menerima makan. Cuma jadi kurir doang loh. Anjing jadi kurir, itu selamat tuh 7 kali percobaan pembunuhan. Tapi masa kita mau jadi kurir biar selamat? Ini anjing. Jadi si perbuatan baik kepada orang suci itu menonjol sekali Pak. Meskipun dia adalah makhluk anjing. Nah, setelah kekuatan berdana dengan Paceka Buddha, dia lahir di mana? Di alam dewa. Di alam dewa Tawatimsa. Di sana
apa kelilingi dengan wanita-wanita cantik Pak. Bapak-bapak pengen nggak dikelilingi wanita cantik Pak di alam surga tawatimsa? Tapi masa suruh jadi anjing dulu? Nah itu yang tadi saya bilang, karena dikerumunin wanita cantik ya, itu lupa makan, lapar. Terus saya menceritakan itu di alam surga itu bisa juga dewa itu mati karena lapar, cuma nurutin nafsu itu. Nah lahirlah dari situ karena terlahir dikelilingi wanita cantik ya, maka dia terlahir di alam manusia. Lahirnya di mana? Di seorang wanita. Wanita itu adalah mucikari. Mucikari itu apa ya? Pelacur gitu ya. Nah, dia lahir di rahim pelacur. Nah di pelacur lah tanya, ini yang lahir laki apa perempuan? Laki katanya. Waduh kalau laki-laki mah nggak berguna gitu ya, nggak bisa dijual. Maka si laki-laki, bayi laki-laki ini apa? Dicemplungin itu ke kali, dicemplungin ke kali biar keseret air. Lalu nyangsang ditemukan oleh gembala kambing. Beritanya meledak-meledak, ketemu orang kaya, diambil anak sama orang kaya. Orang kaya itu adalah bendahara kerajaan. Orang kaya itu, bendahara itu belum punya anak, tapi pengen jabatannya naik. Nah ini orang ini memang kalau gila jabatan kayak gini nih. Ini ceritanya salah satu. Dia ingin naik jabatan dengan memberitakan kalau dia itu punya anak laki-laki. Dia naik jabatan, anaknya jadi pejabat kalau sudah gede. Tidak tahunya kemudian lahirlah anaknya sendiri. Anak si tadi bendahara itu yang nemu anak itu, dia punya anak sendiri, laki-laki lagi. Nah ini dia, sekarang muncul dilema. Ini anak laki dua-duanya. Saya sudah bercerita punya anak laki-laki, tapi ini ada dua, nanti ketahuan raja bisa kena marah. Maka si anak laki-laki yang dipungut tadi coba dibunuh. Gitu Pak, buang ke hutan biar dimakan apa namanya tadi? Apa? Serigala ya. Ditaruh pagi-pagi itu, ditaruh di pagi-pagi jam 2 jam 3 di kandang sapi, pintu kandang sapi. Tujuannya supaya keplites sama sapi. Enggak taunya si sapi ya ngerti loh ya. Ini sakti bener ini memang bayi ini ya. Namanya bayi lahir dari alam surga. Wih, nggak main-main itu. Yaitu sapinya begitu keluar, yang gede, yang tuanya yang keluar. Sudah keluar, bayinya dikangkangin. Sapi yang lain lewat kanan kiri. Selamat. Tanyain sama suruhannya pembantu, mati nggak tuh anak? Enggak, malah dipungut orang lagi. Udah, bawa sana uang 2 juta. Dikasihkan uangnya, nanti bayinya diambil lagi. Ambillah si bayi, ditaruh di pinggir jalan pagi-pagi biar kelindes kuda. Ternyata begitu deket-deket kudanya berhenti. Rombongan kuda itu, kudanya berhenti. Ada apa ini kok pada berhenti? Akhirnya dilihat itu ada apa? Ternyata ada bayi, selamat lagi. Tapi kan kalau mau selamat nggak perlu kita jadi apa Bu? Anjing. Nah itu, jadi ceritanya seperti itu. Jadi manusia itu bersyukurlah, ya, berbahagialah. Itu.
Jadi Pak, prosesnya tetap sama yang namanya kelahiran. Diawali dengan cuti cita, kesadaran ajal namanya, kesadaran ajal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang mati itu enggak tiba-tiba lus gitu, enggak. Ya. Tapi dia ada namanya kesadaran ajal. Nah, kesadaran ajal itulah muncul namanya bentuk-bentuk perbuatan yang sudah dilakukan. Kalau dia perbuatan yang biasa dilakukan baik, maka lahir di alam baik. Kalau lebih misalnya buruk sekalipun Pak ya, hari-hari buruk, tapi seperti tadi Gosaka itu, dia biarpun anjing ya, anjing kan ya, tapi karena dia berbuat baik sama Paceka Buddha, maka dia lahir di alam manusia itu. Jadi kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau lahir mau jadi manusia atau jadi apa Bu? Kan tadi Bante sudah kasih tahu, mau lihat neraka ndak usah nunggu mati, mau lihat surga ndak usah nunggu mati. Jadi kira-kira gimana Bu nanti? Menyikapinya gimana coba? Ya? Jadi kalau ngomongin yang akan datang nunggu mati itu kan sifatnya spekulatif. Tapi kalau yang pasiko ya, yang sekarang ini dibuktikan, bisa dibuktikan itu apa? Ya sekarang ini, di sini dan saat ini. Pasiko akaliko ya, itu dhamma ya. Jadi tidak usah nanti nunggu mati, spekulasi sekali ya. Padahal kita ini kan lahir dari akumulasi kama-kama di masa-masa yang wah tidak terhitung banyaknya. Jadi prosesnya sama Pak ya. Prosesnya sama, cuti cita, kesadaran ajal menuju pati sandi. Nah pati sandinya tinggal sesuai dengan tadi malam ya tadi malam saya juga bercerita seperti itu. Kalau pati sandinya itu bagus, misalnya pati sandinya ini pasangan suami istri yang baik, maka si cuti cita ini kesadaran ajal akan menuju ke rahim seorang ibu yang baik. Kalau cuti citanya, kesadaran ajalnya itu yang jelek-jelek, ya maka akan ke rahim wanita yang berpikiran jahat. Makanya ada bidadari yang kalau di pewayangan, bidadari kok anaknya raksasa. Bapak Ibu tahu bidadari apa yang anaknya raksasa? Oh enggak tahu, ya udah. Oh, namanya juga orang Jambi, mana tahu wayang ya. Tapi cerita seperti itu banyak. Dewa punya anak raksasa, Dewi punya anak raksasa. Yang menentukan itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa dalam ajaran Sang Buddha itu seperti itu. Siapapun dia, ketika berpikiran buruk maka akan membuahkan yang buruk. Ketika berpikiran yang baik pasti akan membuahkan yang baik. Jadi yang baik akan membuahkan yang baik, yang buruk akan membuahkan yang buruk. Itu sudah hukumnya. Hukum tabur tua itu kayak gitu. Apa yang ditanam itu yang akan nanti dituai. Udah nggak bakal meleset. Jadi kalau ada istilah pinjam-pinjam karma apa itu nggak ada itu. Ya. Nggak ada, utang-utangan nggak ada. Makasihan amat anaknya suruh bayarin ya. Bapaknya yang nakal masa anaknya suruh bayarin, ya tidak mungkin lah ya. Itu tentang karma. Begitu Pak ya, bisa diterima nggih? Iya. Kan kita manusia kan cara meninggalnya kan beda-beda Bante. Ada yang mati karena dibunuh, ada yang kecelakaan, ada yang matinya enak, tidur tiba-tiba besok dan meninggal gitu loh Bante. Nah pertanyaannya Bante, apakah cara kita meninggal itu memang sudah digariskan pada saat kita dilahirkan Bante? Terima kasih Bante. Saya mau bertanya Bante, kalau orang pas mau meninggal dia mengumpulkan anak-anak dan berkata waktu saya hari ini habis dan saya mau pulang, itu akan terlahir kemana Bante?
Pertanyaannya soal mati semua ini. Saya seneng justru pertanyaan ini. Artinya menyadarkan Bapak Ibu semua bahwa sadar kalau kita akan mati. Itu yang repot, kalau nggak sadar akan mati itu repot. Ya, ada sering ucapan digariskan. Ya. Saya lebih setuju bukan digariskan, tapi memang sudah garisnya seperti itu. Kalau pertanyaannya tadi digariskan, berarti ada orang, ada oknum yang membuat garis, begitu ya. Saya mendefinisikan seperti itu. Tapi bukan digariskan, Pak, tapi memang sudah ada garisnya. Siapa yang garis? Ya diri sendiri yang membuat garis itu. Jadi tidak digariskan. Orang-orang di luar sana suka mengatakan seperti itu, digariskan. Itu artinya ada oknum ya, yang menentukan hidup matinya kita. Kita ini mati hidupnya bukan dari oknum yang di sono yang nggak ketahuan. Yang paling tahu, yang menentukan garis itu adalah diri sendiri. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita garis itu ada 4 titik yang kemudian menjadi garis. Garis itu yang menentukan hidup matinya seseorang. Ya. Apa titik 4 itu? Ya, diibaratkan titik itu seperti lilin ini menyala. Lilin ini menyala karena ada apanya? Api itu ada karena ada sumbu dan lilin. Kalau sumbu tok enggak akan nyala. Begitupun juga manusia. Manusia itu sumber energi kehidupan. Itu terletak pada karma dan jasmani, Pak, Bu. Badan jasmani ini dan kama yang menyertainya. Itu kalau lilinnya habis, kira-kira masih menyala enggak apinya? Enggak. Yang saya bilang tadi, garis pertama adalah jasmani ini. Kalau sudah tua, maka pasti orang itu akan mati. Artinya usianya sudah habis. Jadi usia itu digambarkan seperti lilin. Tapi apakah kalau orang usia tua itu meninggal kemudian selesai kehidupan? Tidak. Kenapa tidak? Karena masih ada sumbu. Nah, kalau sumbu itu kemudian menemui lilin lagi, pasti bisa menyala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau karena usia tua kemudian meninggal, itu belum selesai. Kehidupan itu belum selesai. Masih sebuah perjalanan. Kita sekarang ini cuma singgah tok. Cuma singgah. Singgah itu mampir. Tidak ada singgah yang selama-lamanya. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini sekarang singgah di wihara. Apa mau tetap di wihara nih? Hah? Singgah sebentar pulang. Nah, kalau ketemu lagi si sumbu dengan lilin, maka dia akan menyala lagi, Pak. Nah, sekarang kalau sudah lilin itu menyala lagi karena ada sumbu, kalau sumbunya sumbunya habis tapi lilinnya masih padam, tidak? Sama dengan seperti itu. Kalau karmanya sudah terputus, karena karma itu sumbu kehidupan. Karma itu sumbu. Kalau sumbunya masih ada, maka di situ masih akan ada kehidupan. Tidak berhenti kehidupan itu. Jadi garisnya seperti itu, Pak. Garis pertama karena usia, garis kedua karena
kamannya sudah habis. Garis yang ketiga, titik yang ketiga, saya menggambarkan kalau lilinnya habis, sumbunya habis, nyala apa enggak? Enggak nyala. Enggak ada kelahiran kembali. Nah itu, ini kematian yang tidak mudah ditemukan. Usianya habis, sumbunya yang menjadi sumber hidup lagi itu sudah habis. Ini sulit ditemukan. Itu yang kalau dalam bahasa Buddhisnya itu, bahasa kerennya, bahasa Dhamma, ya itu yang disebut dengan upadisesa nibbana, sa upadisesa nibbana. Jadi tidak ada lagi sisa-sisa yang tersisa untuk menjadi upadi, untuk terlahir kembali. Nah, yang keempat, titik yang keempat, sumbunya masih ada, lilinnya masih ada, tapi kalau ada angin besar, mati nggak apinya? Itu pertanyaan yang tadi Pak siapa? Andi tanyakan. Ada orang meninggal tabrak motor, ya Pak ya, mati dibunuh. Itu lilin yang mati tidak pada waktunya. Nyala lilin yang padam tidak pada waktunya. Lilinnya masih banyak, sumbunya masih panjang, tapi dia terpotong. Ya, upacedaka marana. Jadi kematian yang karena terpotong, terputus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan kaget, jangan heran, tidak usah gugup atau apa kalau ada kematian yang jenis ini. Ya. Jadi kematian makanya itu harus diwaspadai. Kematian itu datang bukan karena usia yang sudah tua. Kematian datang juga bukan karena sakit. Ada orang yang nggak sakit yang belum tua juga mati. Itu. Jadi Pak Hamdi itu yang menjadi faktor kematian. Garis itu. Kalau paham dengan seperti itu, kita tidak akan menyalahkan atau mencari kambing hitam. Oh iya, ini kamanya memang gak baik ini, makanya meninggalnya dengan cara seperti itu. Oh iya, ini karmanya bagus, makanya meninggalnya dengan cara yang bagus. Itu ada sudah, identifikasinya ada. Ya, dengan itu tadi bentuk-bentuk bagaimana cara dia meninggal. Begitu Pak Andi ya. Terus tadi yang belakang bisa diterima nggih? 4 titik Pak. 4 titik. Ini dalam sebenarnya. Ya tapi harus direnungi karena dengan perenungan kita kemudian muncul panya di sana, kebijaksanaan. Ya, wija panya di sana muncul. Nah tadi ada yang bilang apa papa setelah ngumpulin anak-anak ya, tapi enggak istri ya. Anak doang ya, istrinya enggak. Oh, berapa? Karena ada istri yang belum dipanggil. Satu ya. Karena ada cerita nih Bu, orang kaya semakin kaya, dia sampai kerepotan bagaimana mengatur usahanya, sampai kemudian beristri lagi, buka cabang di Jambi, punya istri orang Jambi, buka cabang di Pekanbaru, punya istri orang Pekanbaru, sampai orang ini punya istri banyak. Begitu mati, istri yang pertama yang paling care, peduli, dia merawat, tinggal tulang dibungkus kulitnya, sementara istri yang kedua, ketiga, keempat cuek bodoh amat. Dipanggillah satu-satu. Istri kedua dipanggil mami, Pak Angger panggil istri apa Pak? Mami apa mama apa mbok gitu ya. Aku sini saya panggil ya, kamu saya panggil,
selama ini saya berterima kasih kamu sudah menemani hidup saya, tapi sekarang saya sudah seperti ini. Selama ini kamu bahagiakan kemana-mana, kondangan saya pamer-pamerin, ini loh istri saya yang cantik, ke pesta ya saya pamer-pamerin, ini loh istriku yang cantik ya. Begitu dipanggil, aku selama ini kan kita bareng-bareng ya, sekarang aku mau mati, kamu mau ikut enggak? Istri kedua, enggak, masa suruh ikut mati? Ya kalau papa mati, aku cari papa baru dong gitu ya. Istri ketiga juga begitu, dipanggil, istriku ya, selama ini kemana-mana kamu bawa ya. Kondangan, pesta, ke rumah family, nonton ya, selalu bawa. Sekarang aku mau mati, kamu mau ikut bareng enggak? Enggak lah ya. Istri keempat juga begitu, enggak, semuanya enggak. Tapi istri pertama tidak ditanya, aku mau ikut sama kamu. Bapak Ibu Saudara, siapa itu istri pertama? Istri pertama itu adalah karmanya. Karma itu akan ikut kemanapun orang itu lahir kembali. Nah, siapa istri kedua, ketiga, keempat itu? Hah? Bukan, itu harta ya, perhiasan. Kan kalau bawa istrinya kan istrinya dipakein perhiasan toh. Bante ini loh istriku ya, padahal itu istri yang keberapa nggak tahu ya. Pakai baju bagus, perhiasan, dandan menor ya. Tapi ya saya nggak lihat orang Jambi dandanan menor ini. Ya itu. Jadi ya tadi ada kisah yang seperti itu. Kisah ini tadi ngumpulin anak-anak ya. Terus hari ini mau pulang, tapi benar pulang. Oh, ya berarti bagus dong. Ya, bagus. Hah? Menurutnya bagus enggak? Bisa terima enggak? Bisa ya. Berarti papanya memang sudah ikhlas. Ikhlas. Papanya itu ikhlas. Ikhlas dengan keadaan sendiri, ikhlas dengan keadaan yang ditinggalkan. Papanya sudah ikhlas. Papanya meninggal umur berapa? 74. 74 itu udah tua apa masih muda? Udah tua lah ya. Iya. Kayak dulu saya operasi mata juga gitu, mata saya ini yang satu kan nggak bener ini ya. Saya pasang lensa, ini sudah matanya imitasi ini, bukan asli ini, yang kiri. Begitu mau solusinya, dok, saya harus dikuret atau apa namanya itu, di lasik atau di bapak ini kan sudah tua ya. Pasang aja lensa tanam lah, umur 50 ternyata sudah dibilang tua. Berarti saya sudah pakai ini 10 tahunan ini. Ya itu, jadi itu artinya papa sudah ikhlas ya, ikhlas. Kata ikhlas itu selalu saya tanamkan itu kemana-mana. Artinya ikhlas itu menyadari betul keadaan yang ada pada dirinya sendiri maupun di sekelilingnya. Ya, papa sudah ikhlas dengan dirinya. Mungkin karena sakit enggak? Sakit ya. Ya, kalau orang sakit itu, ibu-ibu, bapak-bapak, itu biasanya sudah enggak peduli dengan hidup atau mati. Jadi siap-siap ya Pak ya Bu ya. Nanti kalau sakit sudah makan disuapin, mandi dimandiin, ya, cebok dicebokin, udah pasrah, siap saja. Namo tassa budang saranang dan lain sebagainya. Itu. Baca etawata, baca apa itu, parita-parita yang supaya bebas dari ketakutan. Baca. Kalau sakit itu dibaca,
Jangan malah ngegerundel yang macam-macam ya. Itu istri saya gimana ya, itu utangnya sudah diberesin belum ya, ya. Itu mobil sudah bayar pajak belum ya. Walah, wong sakit kok mikiri yang gitu-gitu ya. Jadi bagus, saya bilang bagus ya. Bagusnya yaitu tadi sudah mengikhlaskan apa keadaannya. Bagusnya lagi papanya ini ya, artinya benar-benar bisa langsung putus Pak, karena tidak ada beban. Ada orang yang, nah papa mau mati, tapi tidak mati-mati ya. Karena apa? Dia belum ikhlas ya. Besok pagi bangun lagi, nah ambilin itu. Itu belum ikhlas ya. Nah itu, jadi enggak apa-apa, bagus ya. Tapi Bante bilang bagus bukan berarti terus berhenti pelimpahan jasa. Masih ingat kan ya? Masih ingat bapaknya? Masih ingat punya bapak? Masih, ya bagus ya. Karena itu yang penting Bapak Ibu ya. Kita lahir tidak tiba-tiba apa muncul dari bongkahan batu kan ya. Walaupun Bapak Ibu keras batu kayak apa, kepalanya kayak batu, keras kepala. Tapi Bapak Ibu lahir bukan dari batu ya, lahir dari bapak dan ibu. Jadi kalau masih ingat sama bapaknya ibunya, bagus ya. Itu jawabannya ya Mas ya. Setuju nggak? Apa yang kurang setuju? Nah, berarti dia mempunyai frekuensi yang sama, memang seimbang, itu cocok itu suami istri. Nah cari yang seimbang ini suami istri angel, tahu angel? Susah ya. Sekarang itu kan cuma murbaut yang dipaksain aja ya. Lu kawin sama dia toh ya. Padahal seneng aja kagak ya. Tapi suruh nikah. Ujung-ujungnya jadi ribut melulu. Ya tiap hari enggak ada yang enggak ribut. Iya enggak Bu? Iya Bu. Tiap hari ribut ya Bu. Aduh. Berarti murbaut yang enggak pas itu ya. Orang umur apa itu baut 10 dikasih umur 11 ya longgar ya. Dikasih 10 kesempitan, kasih 11 longgar ya. Ya jadi kayak gitu Bapak Ibu, tanamkan kita ya keikhlasan untuk belajar dhamma itu. Ya gitu. Cukup kan ya? Iya.